Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Al-ayah. Hadratul qurama wal fudala, segenap para kiai, para alim, para ulama, wa nakhussu bidikri ashabul fadilah Kijazuli sebagai pengasuh Ponpes Al-Islah Kendawangan yang kami hormati Kabak Kesra Bapak Munizar Misdi, juga Bapak Oka Mahendra sebagai asisten Kesra, dan juga Ki Haji Faisal Maksum Mahfud sebagai Ketua MUI, dan juga yang kami hormati Kepala Kemenak Ketapang, segenap jajaran pengurus PCNU Ketapang, segenap jajaran pengurus MUI NU Kendawangan Ustadz Yusuf SPD, segenap jajaran Forkopincam dari mulai Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan juga Kepala Desa Mekar Utama Bapak Hasbuna, dan juga PPSD Persatuan Pemuda Sungai Gayam, dan semua PJGT Ponpes Karangdurin wilayah Kalimantan Barat, dan juga tak lupa pula pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Az-Zaid Kiai Abdurrahman Mustari, dan juga segenap para tokoh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada segenap para tokoh yang hadir pada malam hari ini, dan juga segenap para tamu undangan, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di malam yang cerah ini kita bisa bermuajah, bertatap muka untuk bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka haul masyayikh Ponpes Karangdurin dan haul sesepuh Pondok Pesantren Nur Hidayah Az-Zain, yang semoga seluruh para almarhumin yang kita kirimkan pahalanya pada malam hari ini oleh Allah diampuni dosanya, oleh Allah dipadangkan kuburnya, dan semoga kita juga mendapatkan barakah dari para masyayikh guru-guru kita yang kita holi pada malam hari ini, terutama kakek kami dan abah kami Ki Haji Soleh Badruddin, dan juga Ki Haji Zaini Soleh beserta istrinya Nyi Halimah Hifni, dan segenap para masyayikh Karangdurin, termasuk juga Ki Haji Sofi Soleh dan segenap para masyayikh Ponpes Karangdurin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada Ponpes Nur Hidayah Az-Zain sehingga pondok ini semakin jaya, semakin makmur, semakin barakah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Salawat dan salam mari kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana dari awal acara sampai akhir acara tak henti-hentinya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini merupakan ibadah yang paling ampuh. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan begitu dahsyatnya barangkali salawat sampai bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik, takdir yang tidak baik menjadi baik, takdir yang tidak bagus menjadi bagus dengan berkah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah keterangan, berkata Nabi Khidir, sa'altu ila jami'il anbiya kaifa yakunul 'abdi minas su'ada wa qad sabaqa annahum minal ashqiya. Aku bertanya, kata Nabi Khidir, kepada para nabi-nabinya Allah, wahai para nabi, apakah bisa Allah merubah takdir seseorang yang tidak baik menjadi baik? Apakah bisa Allah merubah takdir seseorang yang tidak bagus menjadi bagus? Maka kemudian para sahabat, kemudian para anbiya berkata, saya tidak bisa menjawabnya karena takdir ini murni merupakan wewenang haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin, Nabi Khidir akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'altu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Rasulullah, yakunu dzalika bil iktsaris salati alayya, Allah bisa merubah takdir seseorang yang tidak baik menjadi baik dengan berkah, kata Rasulullah, memperbanyak bersolawat kepadaku. Mabanyak bersolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ibadah yang paling enak itu, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, ketika kita hidup di akhir zaman para hadirin, yang mana banyak turun fitnah, banyak kemaksiatan di mana-mana dan musibah jatuh turun di setiap tempat, maka kata beliau, cara yang paling ampuh, cara yang paling mudah untuk terhindar dari fitnah akhir zaman, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari berbagai musibah, dengan cara memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, adimus salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin fa innal ibadata bainal qabul wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ulama, adimus salata ala Nabi Muhammadin, langgengkanlah, istiqomahlah kamu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Faqabulu hatman bighairi taraddudin, karena diterimanya pasti oleh Allah, pasti diterima dengan tanpa keraguan-raguan. Fa innal ibadata bainal qabul wa raddiha, karena apa? Ibadah-ibadah yang lain itu oleh Allah bisa diterima juga bisa tidak diterima, kecuali ibadah yang namanya salawat, illa salat al Nabi Muhammadin, kecuali salawat maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan ada seorang ulama, seorang wali bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau berkata barang siapa yang bersalawat kepadamu, kepada baginda Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Apakah 10 rahmat ini Allah berikan kepadaku ketika aku bersalawat kepadamu dengan cara khusyuk atau dengan cara tidak khusyuk? Kata Rasulullah, bi khusyu'in atau bi ghairi khusyu'in, khusyuk atau tidak khusyuk membaca salawat, tetap Allah akan menerimanya. Dan apabila, kata Rasulullah, kita membaca salawat dengan cara khusyuk, maka cuma Allah lah yang tahu sebesar apa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah dengan cara khusyuk. Tidak bisa dihitung para hadirin pahalanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah dengan cara khusyuk.
Cuma Allah, kata Rasulullah, yang tahu jumlah bilangannya, hitungannya, karena begitu banyaknya pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah pahala yang melimpah pada malam hari ini dengan berkah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, kalau seumpamanya dalam sehari kita itu bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, maka lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, tidak akan meninggal kita para hadirin kecuali dalam keadaan sebelum kita meninggal Allah tampakkan tempat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk mendapatkan tiket husnul khatimah, untuk mendapatkan tiket surganya Allah, maka kata Rasulullah cukup bersalawat sebanyak 1000 kali dalam sehari. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan, barang siapa dalam sehari bisa membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, maka lam yamassuhun nar, kulit ini tidak akan menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tahu apa daripada tujuan hidup di alam dunia ini, bahwa wa ma umiru illa liya'budullah, kata Allah. Kita ini hidup di alam dunia tidak ada lain kecuali diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah menghidupkan kamu, mematikan kamu? Karena Allah ingin tahu di mana di antara kamu yang paling baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh sebanyak mana dan seikhlas mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah harapkan dari diri kita para hadirin bukan banyak sedikitnya, akan tetapi istiqomahnya. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal indallah dawamuha wa in qallah. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sedikit tapi istiqomah. Apalagi banyak, sedikit pun, yang penting istiqomah ini akan menjadi amal yang bisa berharga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita para hadirin sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya paling mudah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena untuk umat baginda Nabi Muhammad, segala amal ibadah yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita duduk dalam majlis ini, kata Rasulullah, julusuka fi majlisil ilmi khairun min salati alfi rakaatin. Duduknya kita di tempat ini para hadirin lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 1000 kali. Bahkan kata Rasulullah, manintaqalah li talibil ilmi, barang siapa yang hendak pergi dari rumahnya untuk menuju ke majelis ilmu, ke majelis salawat, maka ghufira lahu qabla ayyahtu, sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju ke pengajian, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya para hadirin, kata Rasulullah, orang-orang yang hadir majelis ilmu akan Allah berikan hadiah. Dia tidak pulang dengan tangan kosong, tapi orang yang hadir ke pengajian, orang yang hadir ke acara hall, orang yang hadir ke acara salawat, orang yang hadir ke acara majlis zikir, dia tidak pulang dalam keadaan kosong. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min qaumin alladzina yadhkuruhumullah illa haffat alaihimul malaikah. Yang pertama,
Tidak ada kaum, kata Rasulullah, yang berkumpul dalam satu lapangan, dalam satu halaman, dalam satu tempat untuk bersama-sama bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pertama hafat alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang ke tempat tersebut. Bahkan kata ulama para hadirin, bahwa malaikat itu hadir di acara pengajian itu bukan hanya jumlahnya 10-20 malaikat, tapi bertawaf dari bumi sampai naik ke atas langit. Bertawaf malaikat ini, tawaf, mengelilingi, berkeliling, membuat lingkaran sampai ke atas langit, di mana tempat ditempati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini yang hadir pada malam hari ini bukan hanya dari kaum manusia, tapi juga dari bangsa malaikat, dari kaum malaikat juga hadir, menunjukkan bahwa insya Allah yang hadir semuanya akan diberkahi oleh Allah. Dan malaikat itu hadir bukan hanya hadir biasa saja, tapi malaikat juga memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga apa? Kita pulang dari tempat ini kumu maghfuran lahum, kita pulang dalam keadaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Ini yang pertama, hafat alaihimul malaika. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah akan berikan kepada yang hadir dari masing-masing orang yang hadir di majelis ini rahmat dari Allah. Bukan hanya satu dua rahmat, ghasyiyat, hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang membawa rahmat dari Allah, bukan hanya maghfirah, tapi kita pulang juga membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa nazalat alaihimul maskanah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah akan turunkan kenyamanan dalam hati kita, sakinah. Akan Allah berikan sakinah. Makanya kita hadir di majelis salawat tidak ada yang susah. Nggak mikir utang, nggak mikir apa, betul? Hilang semua utangnya, tapi pulang dari majelis ingat lagi kalau banyak utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang, khusyuk, bersalawat, semangat, sambil kita ini merasakan kerinduan yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin tenang itu, kalau hati lagi galau, makanya kalau hati lagi galau, bawa ke tempat salawatan, insya Allah hati yang galau akan hilang galaunya. Allahumma amin, Allahumma amin. Asmara hancur, salawat meluncur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian para hadirin, Allah juga akan memberikan hadiah yang keempat bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim atau majelis zikir. Apa kata Allah? Dan ini yang paling agung para hadirin. Apa kata Allah? Disebutkan oleh Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama yang hadir di acara salawat dan pengajian ini satu persatu akan Allah sebut namanya di hadapan para malaikatnya Allah. Artinya apa para hadirin? Menunjukkan bahwa yang hadir di acara ini semuanya Allah menjadikan orang-orang yang mulia. Allah jadikan orang-orang yang tinggi derajatnya dengan berkah hadir di majlis ta'lim atau majlis zikir atau majlis salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 hal yang kita dapatkan. Pertama, disinggahi malaikat. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Yang keempat, Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa kita ini semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, acara pada malam hari ini merupakan acara haul para guru-guru kita, haul para masyayikh kita, yang mana Ponpes Nur Hidayah Az-Zain ini merupakan pondok cabang dari Ponpes Miftahul Ulum Karangdurin, Karangpenang, Sampang, Madura, yang alhamdulillah
Sampai saat ini ponpes ini diasuh oleh Ki Abdurrahman Mistari, dan mohon doanya semoga ponpes ini bisa terus berkembang, bisa terus maju, dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk umat, bangsa, dan negara. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena tujuannya adalah apa para hadirin, para ulama, para tokoh ini meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah, untuk menyebarkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan media, cara yang paling efektif untuk mencetak generasi-generasi unggul adalah dengan membina sebuah pondok pesantren. Maka harapan kami, semoga dengan hadirnya Ponpes Nurul Hidayah Az-Zain ini bisa mencetak kader-kader yang unggul, irsun nabawi yang bisa meneruskan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa memberikan cahaya bagi tempat-tempat sekitar di Kendawangan ini, bisa memberikan cahaya kepada wilayah sekitar dengan cahaya ilmu, dengan cahaya iman yang dimiliki oleh para santri-santri Nurul Hidayah Az-Zain, yang insya Allah cahayanya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga seluruh masyarakat Ketapang. Amin Allahumma. Bicara tentang haul para hadirin, haul ini merupakan kata dari petikan bahasa Arab yang artinya adalah setahun. Ada orang memperingati haul ketika meninggal keluarganya sudah sampai setahun. Ada yang haul 2 tahun, ada yang diholi tiap tahun, bermacam-macam. Yang intinya adalah apa? Mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ini para hadirin menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan hal yang betul dan sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kata Rasulullah disebutkan dalam hadis beliau, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Kata Rasulullah, sedekahlah kamu kepada dirimu sendiri dan kepada orang yang meninggal dari keluargamu. Ini kata Rasulullah, diperintahkan untuk bersedekah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang sudah meninggal. Ala anfusikum tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in, meskipun cuma seteguk air minum atau segelas air minum. Apa artinya? Sampai memberikan aqua, atau mungkin ada amal masjid, ada amal pesantren, sampean berikan uang sampean meskipun mungkin hanya semampunya, kemudian sampean niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang dituju oleh panjenengan semuanya. Kemudian kata Rasulullah, fa illam taqdiru ala dzalik, kalau kita tidak mampu untuk bersedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal, maka fa bi ayat min ayatil Quran, cukup dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, baca Yasin, baca Tabarak, khatmil Quran untuk orang yang meninggal. Maka ini semuanya para hadirin merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca ayat Quran yang pahalanya disedekahkan kepada orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan kata Rasulullah, fa illam ta'lamu min dzalik, kalau kamu tidak mampu membaca ayat Quran, minimal fad'u lahu bil maghfirah, doakan orang tuamu, sesepuhmu, ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, doakan untuk maghfirah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas dalilnya para hadirin bahwa memang ihda'us shawab lil amwat, mengirim pahala kepada orang yang meninggal, ini merupakan anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kegiatan pada malam hari ini, semoga kita semua juga mendapatkan barokah para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, sehingga para hadirin kita menjadi orang yang diberkahi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Karena apa para hadirin? Seorang ulama itu boleh meninggal,
boleh meninggalkan kita, jasadnya boleh dikubur di alam kubur, tapi barokahnya tidak akan pernah hilang hingga kelak hari kiamat para hadirin. Karena barokah ini Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan, sehingga apa? Ketika kita mendapatkan barokah seorang guru, seorang ulama, maka insya Allah akan bahagia kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kami mewakili juga dari jajaran pengasuh Ponpes Karangdurin, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh para tokoh-tokoh masyarakat yang membantu siang dan malam, dhahiran wa batinan, membantu dengan tenaga, harta, dan pikiran apapun itu untuk berdirinya pondok pesantren ini. Dalam rangka berkembangnya pondok pesantren ini, kami tidak bisa membalas dengan apapun kecuali untayan doa. Jazakumullah khair jaza wafakum ujurakum ahsanal wafa. Semoga Allah memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan kami juga para hadirin ingin menitipkan pondok pesantren ini kepada seluruh para tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian, keberlanjutan, keberlangsungan pondok pesantren ini. Dan juga kami ingin menitipkan santri kami yaitu Kiai Abdurrahman Mistari untuk juga diberikan bimbingan oleh para alim ulama, diberikan arahan oleh para alim ulama, karena pasti sangat banyak kekurangan dan kekhilafan dari sana sini, sehingga tanpa ada masukan, tanpa ada nasihat, maka apalah kami, maka tidak ada apa-apanya kami ini, sehingga butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh dorongan, butuh masukan, sehingga insya Allah masukan dan dorongan dan nasihat dari para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat akan semakin memotivasi kami untuk semakin semangat dalam berjuang li'ilai kalimatillah, untuk memperjuangkan, meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk meneruskan ilmu-ilmu yang datang dari guru-guru kami, dari guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada Rasulullah, yang insya Allah sanad keilmuan di pondok pesantren ini bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kami juga mewakili dari pengasuh Ponpes Nur Hidayah Azain Ki Abdurrahman Mistari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan dhahiran wa batinan dalam rangka terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami juga dari Ponpes Karangdurin terharu dan sangat bangga, sangat bahagia karena di tempat ini juga diadakan hall masyayikh Ponpes Karangdurin yang ke-11. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena masyarakat sekitar telah kompak untuk hadir, untuk mengholi kakek kami dan ayah kami dan keluarga kami. Harapan kami semoga kita bukan hanya bersama di dunia saja, tapi kelak juga bisa bersama ila yaumil qiyamah, sampai bersama-sama masuk ke surganya Allah dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, yang paling terakhir kita yang masih hidup ini, para hadirin, dalam acara hall ini juga bisa memetik hikmah daripada acara pada malam hari ini, yaitu apa? Ketika ada seorang yang kita holi, orang yang kita holi tersebut dulu pernah hidup di alam dunia, terkadang juga duduk bersama kita, berbincang-bincang dengan kita. Orang tersebut sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita yang sama-sama manusianya juga tidak akan lama lagi, tinggal menunggu waktu, menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang membawa amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang-orang yang hidupnya dia lakukan setiap harinya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa ibadahnya, tidak lupa kewajibannya kepada Allah. Maka insya Allah selama kita ini harus siap kita ini untuk menghadap Allah, maka kita ini harus selalu siap, para hadirin,
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling baik persiapannya untuk menuju kepada sebuah kematian. Bagaimana cara mempersiapkannya dengan baik? Yaitu dengan melakukan amal ibadah yang baik. Karena apa para hadirin? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur kecuali amal ibadah yang kita lakukan, meskipun itu sedikit para hadirin. Jangan meremehkan amal-amal yang baik meskipun itu sedikit nilainya. Karena apa? Kita gak tahu amal ibadah mana yang bisa membawa kita untuk masuk ke surganya Allah. Ada seorang pelacur, pulang dari dia bekerja melacur, melihat tengah jalan ada anjing, dia kehausan, diberikan air, dengan sebab membantu hewan, si pelacur masuk surga. Ada seseorang ini berjalan di tengah jalan, kemudian dia menemukan ada duri, dia ambil durinya, dia lempar ke pinggir, takut terkena orang yang jalan. Ternyata dengan sebab cuma mengambil duri di tengah jalan, dilempar ke pinggir jalan, jadi sebab orang tersebut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah remehkan kebaikan-kebaikan yang mungkin kecil nilainya bagi kita. Contohnya subhanallah, ini merupakan sebuah zikir yang kata satu keterangan dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Sedekah satu lukmah. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, dia sholat 4.000 rakaat. Bayangkan, sholat 4.000 rakaat. Kata Allah, ya Ibrahim, sholat yang kau lakukan luar biasa ya Ibrahim, tapi ada ibadah yang lebih baik lagi. Apa itu? Satu makanan yang diberikan kepada orang yang kelaparan itu lebih baik daripada ibadah yang kau lakukan wahai Ibrahim. Artinya apa para hadirin? Al-lukmah, situng ompaan, satu suap yang kita berikan kepada orang yang kelaparan itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat 4.000 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi banyak sekali para hadirin amal-amal yang sering kita remehkan, yang sering kita lalaikan. Yang wajib itu harus lebih kita utamakan, dan juga jangan remehkan amal-amal ibadah yang lain, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang bisa membawa kita untuk masuk ke surganya Allah. Para hadirin, para hadirin rahimakumullah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penjemput kami dari tempat ini yang telah jauh-jauh datang ke Ketapang. Penyambutannya sangat baik dan semuanya sangat baik. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, atas segala kekhilafan kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami